Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang smartphone di era digital. Di sini kami beranggotakan Arum Nurika, Bagas Pratama Zuri, dan Rahmat Izul. Latar belakang. Ponsel pintar kini menjadi barang yang inklusif dan dimiliki banyak orang. Namun demikian, tidak seperti televisi maupun alat elektronik lainnya, ponsel pintar mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa. Ponsel pintar atau yang lebih dikenal dengan smartphone ini sudah menjadi alat yang tak sekedar untuk komunikasi saja, namun juga urusan perbankan, perdagangan, pendidikan, dan beberapa lainnya. Kita semua bisa menggunakan smartphone untuk apa saja. Namun sebenarnya sejak kapan smartphone mulai muncul dan kita gunakan? Penting diketahui sebelumnya, definisi buku teks yang solid berasal dari Kamus Oxford yang mendeskripsikan ponsel cerdas sebagai ponsel yang melakukan banyak fungsi komputer. Biasanya memiliki antarmuka layar sentuh, akses internet, dan sistem operasi yang mampu menjalankan aplikasi yang diunduh. Dengan adanya perkembangan teknologi smartphone yang semakin canggih ini menyebabkan banyaknya persaingan pasar smartphone di Indonesia. Fitur-fitur yang semakin banyak dan seiring bertambahnya tahun akan selalu diperbarui. Oleh karena itu, perusahaan smartphone akan menyuguhkan kualitas yang terbaik untuk customer-nya. Ya, kita masuk di segmen penjelasan produk. Kita ada 3-4 line up produk: Oppo, Vivo, Samsung, Apple, dan seperti yang udah disampaikan tentang penjelasan produk dari Oppo, dari Vivo, dan kali ini saya akan membawakan penjelasan produk dari Samsung dan Apple. Untuk Samsung sendiri, penjelasan produk ini adalah Samsung merupakan perusahaan pembuat perangkat elektronik terbesar di dunia dan berkantor di Seoul, Korea Selatan. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan Korea Selatan yang terbesar dan merupakan ikon dari Samsung Group, yang mana perusahaan konglomerasi terbesar di Korea. Samsung memulai sejarahnya pada tahun 1938 yang awalnya sebagai perusahaan trading, lalu mengirimkan ikan kering dan buah-buahan ke Manchuria yang dikuasai Jepang. Pendirinya ialah Lee Byung-chul. Lee Byung-chul adalah anak dari keluarga tuan tanah kaya yang menggunakan warisan untuk membuka pabrik beras untuk sebagai usaha pertamanya. Usaha yang pertama tidak mencapai kesuksesan, jadi ia mendirikan bisnis angkutan truk di Daegu pada tanggal 1 Maret 1938 yang bernama Cheil, pendahulu untuk Samsung. Nah, sampai sekarang ini pada akhirnya Samsung merupakan salah satu perusahaan terbesar di bidang elektronik. Jadi Samsung ini mempunyai beberapa produk unggulan seperti handphone, smartphone, TV, monitor, dan lain-lain. Samsung ini udah merupakan brand yang tidak asing bagi kita karena cukup banyak pengguna Samsung di kalangan di seluruh dunia ya, sangat banyak menggunakan Samsung, mulai dari smartphone, monitor juga seperti itu. Nah, lalu untuk penjelasan produk dari Apple itu sendiri, Apple Incorporated adalah sebuah perusahaan teknologi multinasional yang berada di California. Nah, brand ini sudah dikenal dengan produk-produknya yang sangat terkenal juga seperti iPhone, MacBook, iPad, dan line-up lainnya. Pendiri perusahaan Apple itu sendiri adalah Steve Jobs, Steve Wozniak, and Ronald Wayne. Nah, pada April 1976. Lalu Apple menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1980 dan meraup laba yang sangat besar. Nah, selama beberapa tahun berikutnya, Apple memproduksi komputer-komputer baru yang memiliki antarmuka pengguna grafis inovatif seperti Macintosh pertama pada tahun 1984. Nah, iklan produk Apple mendapatkan banyak pujian nih, namun harga produknya yang masih tergolong mahal dan perangkat lunak yang sedikit menjadi sumber perpecahan antara petinggi perusahaan. Lalu pada tahun 1985, Wozniak keluar dari Apple dan Jobs mengundurkan diri.
Jobs memboyong sejumlah karyawan Apple dan mendirikan perusahaan baru pada tahun berikutnya. Nah, sampai saat ini Apple pun masih juga termasuk rival dari si Samsung, karena Apple dan Samsung ini sama-sama merupakan brand produk elektronik terbesar. Nah, Apple sendiri sangat banyak juga penggunanya karena mungkin Apple mempunyai beberapa keunggulan sendiri seperti OS-nya yang diunggulkan, seperti produk-produk lainnya dengan menawarkan ekosistem produk elektronik yang sangat futuristik dan juga sangat praktis, seperti cara kita mentransfer antara iPhone ke MacBook kita, MacBook ke iPad kita, nah seperti itu. Penjelasan produk. Oppo adalah penyedia layanan elektronik dan teknologi global yang membawakan perangkat elektronik seluler terbaru dan tercanggih di lebih dari 20 negara, termasuk Amerika Serikat, Cina, Australia, dan negara-negara lain di Eropa, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Oppo berusaha memberikan pengalaman menggunakan ponsel terbaik melalui desain yang cermat dan teknologi yang cerdas. Oppo berusaha keras mengejar teknologi terkini, standar kualitas perangkat lunak tertinggi, dan mewujudkan pengalaman pengguna yang terbaik. Oppo merancang, memproduksi, dan mempromosikan produk mereka sendiri supaya pelanggan bisa mendapatkan produk yang paling andal dan canggih dari awal sampai akhir. Oppo Smartphone sendiri membangun brand image dengan menggunakan brand ambassador. Oppo menunjuk brand ambassador yang sesuai dengan karakter dari produknya dan tentunya untuk menarik perhatian dari konsumen. Penjelasan produk Vivo. Vivo adalah sebuah perusahaan elektronika asal Tiongkok. Perusahaan ini adalah anak dari BBK Elektronik. Sejak didirikan pada tahun 2009, Vivo telah berkembang ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Ekspansi internasional dimulai pada 2014, ketika perusahaan memasuki pasar Thailand. Vivo dengan cepat menindaklanjuti peluncuran di India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Vivo melakukan pemasaran dengan menjadi sponsor-sponsor pada berbagai event, seperti menjadi sponsor Piala Dunia FIFA pada 2018, dan juga mengontrak kerjasama produk dengan Marvel Studio dalam Captain America Civil War, serta kemitraan dengan game PUBG Mobile sebagai sponsor game PUBG Mobile Club Open 2019.